Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Aini, calon guru penggerak angkatan 11, berasal dari UPTD SMP Negeri 3 Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta nilai dan peran guru penggerak dalam tugas elaborasi pemahaman. Refleksi kali ini menggunakan model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yaitu ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing dan guru hanya bisa menuntun tumbuh dan berkembangnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih padi, maka guru sebagai petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi dengan memberikan perlakuan dan perawatan terbaik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Petani tidak dapat mengubah kodrat padi tumbuh menjadi tanaman lain seperti jagung dan sebagainya. Begitu juga dengan seorang guru. Guru tidak dapat mengatur dan merubah kodrat murid, melainkan guru hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat murid sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki murid. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 yaitu saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalankan kelima peran guru penggerak, di antaranya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Adapun kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu mendalami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak secara optimal. Dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, guru penggerak harus memiliki kelima nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Saat momen paling penting dan menantang itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya di tengah kegelapan malam. Saya mendapatkan pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa harus merasa takut gagal dalam mendidik, karena murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan dilihat dari semua aspek. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru menganggap dirinya gagal dalam mendidik jika ada di antara muridnya mendapat nilai jelek atau tidak tuntas pada mata pelajaran yang beliau ampu. Saya menganggap setiap murid itu memiliki karakteristik dan kemampuan yang sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid dalam pembelajaran tanpa berpikir bahwa mereka memiliki bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Sekarang, saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki bakat dan keahlian di bidangnya masing-masing. Seperti halnya, seekor burung tidak harus bisa berenang karena kodrat burung adalah terbang di udara. Demikian juga halnya dengan mendidik.
bahwa mendidik bukan hanya mentransfer ilmu saja, melainkan menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodratnya masing-masing dan agar murid memiliki budi pekerti yang luhur. Murid memiliki karakteristik yang beragam, kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka, seorang guru juga harus memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid dan selaras dengan kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Adapun penerapan ke depan yang akan saya lakukan sebagai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak, di antaranya nilai berpihak pada murid. Saya akan membuat kesepakatan kelas, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid, dan memakai model, metode, dan media pembelajaran yang bervariasi. Penguatan nilai kolaboratif, saya akan berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat dan semua unsur sekolah dalam merancang pembelajaran. Kemudian berkolaborasi dengan orang tua murid dalam perkembangan murid, serta bekerja sama dengan masyarakat sekitar dalam mewujudkan visi misi sekolah. Penguatan nilai inovatif, saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang menarik dan melibatkan murid untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya akan merancang model pembelajaran dan metode pembelajaran yang hangat dan tepat guna, serta menggunakan IT dalam pembelajaran serta memanfaatkan lingkungan sekitar dalam pembelajaran. Untuk penguatan nilai mandiri, saya akan terus memotivasi diri untuk merancang pembelajaran yang bermakna, mengikuti seminar, workshop, dan webinar untuk mengembangkan kompetensi sendiri, dan membuat media pembelajaran sendiri. Untuk penguatan nilai reflektif, saya akan rutin melakukan refleksi setelah pembelajaran dan terus memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran serta mengikuti kegiatan MGBK sebagai wadah untuk merefleksi diri terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi yang telah saya pelajari pada modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.